Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah milikilah hati yang peka. Mengapa? Dan bagaimana kita boleh memiliki hati yang peka? Firman Tuhan di dalam Bilangan 22 ayat 33 mengatakan, ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Saudara, menarik bacaan kita pagi ini. Kita boleh dapat ini di dalam buku Bilangan 22 ayat 21 sehingga 35. Ini merupakan kisah Bileam dengan keledainya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada sebuah ilustrasi. Salah satu cara untuk mengawal kemarahan ialah dengan mengira 1 sampai 10 di dalam hati. 1, 2 di dalam hati. Hal itu membuatkan pikiran kita tenang. Diharapkan kita jadi lebih mampu mengawal diri bila mana kita melakukan itu. Sehingga kemarahan kita tidak keluar atau terjadi melalui perkataan atau perbuatan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Pada saat Bileam berniat menuruti pujukan Balak untuk mengutuki Israel, Tuhan murka. Bagaimana Tuhan menghalang niat ini? Malaikat Tuhan menghalang Bileam di tengah perjalanan. Melihat malaikat Tuhan menghunus pedang, keledai Bileam, bukan Bileam, keledai dia menyimpang dari jalan hingga masuk ke ladang. Nah, pada waktu itu Bileam marah kepada keledainya. Saudara, Tuhan murka kepada Bileam dan Bileam pula marah kepada keledai yang telah menyelamatkan dia dari murka Tuhan. Keledai itu menyelamatkan Bileam dari pedang maut malaikat, tetapi Bileam pula ingin membunuh keledainya. Saudara, apa pengajaran? Apa aplikasi yang kita boleh dapatkan dari cerita ini? Dalam cerita Alkitab ini, si Bileam yang tersesat sukar mendengar. Hatinya yang tidak taat kepada kehendak Tuhan menjadikannya buta. Menjadikan mutanya buta sehingga tidak melihat malaikat Tuhan. Bileam kehilangan kepekaan sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar menjadi pengikut Tuhan yang taat, memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus Tuhan, pimpinan daripada Tuhan itu sendiri. Ingat, kehadiran Tuhan akan dianggap sebagai duri bagi mereka yang tidak mau taat. Jangan jadikan risiko ketaatan ini sebagai alasan untuk melarikan diri dari Tuhan. Terlebih lagi, kedaulatan Tuhan atas hidup manusia bersifat mutlak. Kedaulatan Tuhan mampu menjaga orang benar dan menaklukkan segala nafsu jahat manusia di dalam hati dan pikiran. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pengikut Tuhan yang taat memiliki kepekaan hati dalam menuruti akan perintah Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kita. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk memiliki kepekaan hati yang taat kepada perintah Tuhan. Saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena
sekali lagi mengingatkan pada kami untuk peka kepada pimpinan Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.